Baik, pertama-tama terima kasih karena telah mengklik video ini dan menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Kresna Boy Melala dari S1.08D dengan NIM 20101127. Di sini, saya akan membahas tentang dari mata kuliah Praktikum Fisika dengan modul yang saya pilih yaitu adalah interferensi cahaya. Tujuan dari eksperimen ini nantinya yaitu agar penonton diharapkan dapat memahami fenomena gejala gelombang, khususnya interferensi dalam cahaya. Sebelum masuk ke eksperimennya, kita terlebih dahulu mengenal tentang interferensi dalam cahaya itu apa sih? Dan lebih baiknya kita mengetahui dahulu apa sih itu sebenarnya cahaya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik dengan spektrum yang terbatas, spektrum optik atau spektrum tampak, di mana pada spektrum tertentu terdapat gelombang elektromagnetik dapat terlihat yang kemudian kita sebut sebagai cahaya. Tidak ada batasan yang ekstrak mengenai spektrum optik tersebut. Akan tetapi, mata normal manusia dapat menerima atau merasakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang antara 400 sampai 700 nanometer yang kita sebut sebagai cahaya tampak. Spektrum gelombang. Perlu diketahui bahwa hubungan panjang gelombang dengan frekuensi saling berbanding terbalik. Jadi, jika semakin besar panjang gelombang dari suatu cahaya, maka frekuensi yang didapat pun akan kecil, seperti yang ada di tabel yang telah saya letakkan. Dan yang terakhir ada dua istilah, yaitu sinar inframerah dan sinar ultraviolet. Kenapa dinamakan itu? Karena sudah menjadi bagian namanya dan dari panjang gelombang tersebut. Di sini saya telah menaruh warna-warna yang dapat dilihat dari spektrum gelombang elektromagnetik, yaitu dari warna yang sebelah kiri dari warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu. Dan dalam pada tabel ini saya telah mengurutkan dari panjang gelombang yang terkecil, yaitu didapat dari ungu, yaitu 380 sampai 450 nanometer. Dan yang paling panjang yaitu adalah 620 sampai 750 nanometer dari warna merah. Dan frekuensi yang paling besar yaitu didapat dari warna ungu, itu 668 sampai 789. Dan yang paling rendah yaitu adalah merah, di mana merah frekuensinya 400 sampai 484. Di sini kita bisa melihat bahwa ungu dan merah itu panjang gelombang dan frekuensi itu berbanding terbalik dari kedua warna tersebut. Lanjut ke interferensi. Interferensi adalah penjumlahan superposisi dari dua gelombang cahaya atau lebih yang menimbulkan pola gelombang baru. Interferensi dapat bersifat menguatkan dan melemahkan. Jadi interferensi itu adalah ketika ada dua gelombang, sebut saja misalnya adalah gelombang 1 dan gelombang 2, ketika mereka bertemu dan menyatu, itu akan terjadi interferensi. Jadi interferensi itu bisa menguatkan dan melemahkan. Jadi apakah semua gelombang jika mereka bersatu itu akan terjadi interferensi? Tentu saja tidak. Interferensi ini mempunyai syarat. Syarat interferensi cahaya adalah dua sumber cahaya harus bersifat koheren, mempunyai beda fase, frekuensi dan amplitudenya itu sama. Di sini ada interferensi konstruktif dan interferensi destruktif, di mana interferensi konstruktif itu di mana kondisinya itu satu fase yang menyebabkan amplitude gelombangnya itu bertambah. Jadi misalnya ada satu gelombang dan gelombang yang kedua yaitu menyatu dan sudutnya itu sama, gelombang itu sama. Misalnya yang satu itu dari bawah ke atas dan yang kedua juga bawah ke atas dan sudutnya itu sama 0%. Jadi ketika menyatu itu akan seperti gambar yang ini, dia akan bertambah besar gitu, akan menyatu akan bertambah besar di dalam satu saat itu. Dan interferensi destruktif ini berbanding terbalik. Jadi misalnya ada dua gelombang satu lah, gelombang dua, misal gelombang yang satu ini dari atas ke bawah dan gelombang kedua ini dari bawah ke atas, dan itu beda fasenya itu kan berlawanan. Jadi bisa menyebabkan amplitudenya itu 0 ketika itu beda fasenya itu 180 derajat, sehingga menyebabkan amplitudenya itu 0.
Lanjut ke skema interferensi cahaya yang menghasilkan pola terang gelap. Di sini pola terang gelap ini pertama kali dikemukakan oleh Thomas Young, di mana membuktikan bahwa cahaya itu adalah gelombang. Di mana di sini ada cahaya dan ada dua hambatan, yaitu di mana ketika diberi hambatan itu menghasilkan sebuah gelombang, dan gelombang itu bisa saling menguatkan dan melemahkan. Dan ketika diberi cahaya dan melewati hambatan tersebut, ketika saling menguatkan itu akan menghasilkan yang namanya terang. Dan juga kalau terjadi saling melemahkan itu akan menghasilkan gelap, seperti gambar yang telah saya berikan di sini. Akan terjadi terang gelap dan seterusnya. Karena superposisi gelombang memiliki sudut interferensi, persamaan dapat ditulis dengan D kali sin sudut interferensi sama dengan orde dikali panjang gelombangnya. Dan jika sudutnya sangat kecil, maka persamaannya menjadi, dan untuk pita terangnya itu jarak antara celah dikali jarak pita orde ke terang pusat dibagi jarak celah ke layar. Dan untuk pita gelapnya itu adalah jarak antara celah dikali jarak pita orde ke terang pusat dibagi jarak celah ke layar sama dengan orde dikurang setengah dikali dengan panjang gelombangnya. Dan kita akan lanjut ke simulasi, dan di simulasi ini kita akan membuktikan tentang interferensi cahaya itu dari frekuensi, gelombang, dan celah-celahnya yang seperti dikemukakan oleh Thomas Young. Oke, jadi langsung saja ke simulasinya. Baik, kita akan memulai eksperimen ini dengan alat bantu saat ini. Jadi kita akan melakukan eksperimen yang pertama, yaitu mengenai panjang gelombang dan frekuensi itu berbanding terbalik berdasarkan dasar teori tadi. Jadi di sini ada frekuensi, yaitu dari warna merah yaitu yang terendah, dan yang paling tinggi yaitu adalah yang warna ungu. Jadi kita akan mengukurnya dengan gelombang warna merah. Kita langsung ukur dari frekuensi paling terendah dengan alat bantu graf dan alat ukurnya. Dan sini kita berhentikan saja, dan kita akan mengukurnya dengan alat ukurnya yang telah diberikan, yaitu kita bisa melihat bahwa di sini kita bisa melihat bahwa dari hasil alat ukurnya itu panjang gelombang itu adalah 715,3 nanometer, kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana kalau frekuensi yang paling besar yaitu adalah warna ungu? Kita akan mengukur lagi menggunakan alat ukurnya. Kita berhentikan, stop. Kita akan melihat. Nah, dari sini, dari alat ukur ini kita bisa melihat hasilnya itu adalah 285,6 nanometer. Jadi terbukti bahwa panjang gelombang dan frekuensi itu berbanding terbalik. Dibuktikan bahwa panjang gelombang di warna merah itu adalah yang paling besar, dan di frekuensi dia paling rendah. Dan kalau di frekuensi yang paling tinggi itu adalah warna ungu, tapi di sini frekuensi adalah yang paling rendah. Jadi berbanding terbalik, dan itu sudah betul. Dan kita langsung ke yang kedua, yaitu adalah superposisi dua sumber cahaya. Kita bisa melihat dari frekuensi yang paling rendah, dan bagaimana hasilnya. Di sini kita anggap aja adalah layar, dan di sini ada juga intensitinya. Kita bisa melihat bahwa intensitinya sangat besar, dan warna gelapnya itu tidak terlalu jelas di layarnya ini. Dan bagaimana jika frekuensi yang paling tinggi yaitu adalah yang warna ungu, bagaimana di layarnya dan bagaimana intensitinya? Kita bisa melihat bahwa di sini terangnya itu hanya ada di tengah, dan gelapnya itu agak lebih menguasai daerah terang. Jadi kita dapat simpulkan bahwa besar frekuensi itu memengaruhi destruktifnya.
Jadi kalau warna merah itu destruktifnya agak lebih rendah, dan kalau warna ungu itu agak lebih besar gitu. Dan bagaimana jika kita membuat jarak antara dua sumber gelombang ini, dari dua sumber cahayanya ini, kita akan melihat hasilnya di layarnya. Dan intensitinya bahwa terjadi silang antara terang gelap di layarnya, yang ada konstruktif dan destruktif. Dan dapat kita lihat bahwa ini sangat mempengaruhi antara jarak celahnya itu. Dan bagaimana jika perbedaan dari frekuensinya, kita bisa melihat bahwa di sini kita bisa menyimpulkan bahwa semakin banyak antara selang-seling celah terang gelapnya, dapat disimpulkan bahwa frekuensi yang lebih besar dan jarak sumbernya yang semakin besar menimbulkan destruktifnya itu semakin banyak di sumber cahayanya. Dan kita dapat bisa lihat di layarnya. Dan lanjut yang kedua atau yang selanjutnya itu adalah celah tunggal. Jadi langsung ke celah tunggal. Di celah tunggal di sini ada penghambat, dan di sini ada celahnya, dan di sini ada frekuensi. Saya ingin warna merah yang agak lebih terang agar bisa kelihatan. Dan di sini juga ada jarak celahnya, yaitu dari 500 nanometer. Dan kita bisa melihat di sini cahayanya itu di fokus di tengah saja dan tidak kelihatan terlalu merah banget gitu. Jadi bagaimana jika kita membesarkan celahnya di 1600 nanometer? Kita akan melihat hasilnya, dan di hasilnya itu bahwa yang di tengah itu semakin memerah, dan warnanya itu celah untuk masuknya gelombang itu semakin besar, dan hasilnya juga semakin besar, dan juga pola terangnya itu lebih besar, dan terang dan gelapnya itu semakin kecil. Kita bisa melihat hanya ada di sudutnya dan tidak menguasai area terang. Dan bagaimana jika kita lanjutkan eksperimen yang selanjutnya, yaitu ada dua celah, dan kita buat jika jaraknya itu di 500 mm, kita bisa melihat bahwa sini terjadi selang-seling antara terang dan gelapnya. Kita bisa melihat terang gelapnya. Dan bagaimana jika kita luaskan jarak celahnya itu 1600, kita bisa melihat bahwa ada sedikit gelap di area tengah. Dan kita buat jika bagaimana celahnya itu antara keduanya itu di 500, split width-nya itu di 500, dan split separation-nya itu kita buat di 1500. Dan di sini terjadi gelapnya itu agak lebih menguasai daerah terang, dan kita dapat simpulkan bahwa celahnya ini sangat mempengaruhi banyaknya terang dan gelombang yang akan keluar pada saat melewati celah tersebut. Oke. Dan kesimpulan dari eksperimen ini dan juga penjelasannya, jadi pada fenomena gejala gelombang atau disebut dengan interferensi, dapat disimpulkan bahwa semakin besar frekuensi gelombang, maka semakin kecil panjang gelombang, begitu pula sebaliknya. Lalu jika ada dua sumber gelombang yang berdekatan, maka di air gelombang tersebut memiliki celah, dan banyak celah yang dihasilkan tergantung dari sumber tersebut. Jika ada penghambat atau celah di tengahnya, maka gelombang tetap bisa masuk di antara celah itu, tetapi ukuran gelombang yang dihasilkan itu tergantung pada celahnya itu. Jadi sekian dari saya, Krisna Boy Melala, dan jika ada salah kata